Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana dengan puasa hari ini? Semoga semuanya lancar ya sampai azan maghrib. Sebelum belajar, kita awali dengan membaca doa belajar dan tadarusnya ya. Membaca doa dimulai, membaca doa selesai. Hari ini Senin 19 April 2021 kita akan belajar materi pembelajaran tematik tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3 dan 4 di kelas 4B. Disimak ya video yang Ibu berikan hari ini. Selamat menyimak. Tujuan pembelajaran yang pertama, PPKN, siswa dapat mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajaran yang kedua, IPS, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Ibu akan menjelaskan hari ini tentang manfaat keberagaman individu. Indonesia terdiri berbagai macam suku budaya dan agama. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki banyak keragaman. Keragaman ini dituangkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walau berbeda tetapi tetap satu jua. Keberagaman akan sering kamu temukan, contohnya di lingkungan rumah. Keberagaman yang dapat kamu temukan di rumah adalah jenis kelamin, hobi, tinggi badan, dan masih banyak lagi. Keberagaman dapat membuat suasana rumah jadi lebih berwarna dalam kehidupan. Namun, keberagaman juga dapat mendatangkan permasalahan bila tidak disikapi dengan tepat. Sikap yang tepat dalam menyikapi keberagaman adalah dengan menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan di lingkungan rumah dapat dilakukan dengan cara menghormati dan menghargai keberagaman yang ada. Berikut manfaat dari menghargai keberagaman karakteristik individu di masyarakat. Yang pertama adalah jenis keragaman ras atau suku. Manfaat yang diperoleh dapat mempelajari bahasa serta budaya sehingga wawasan tentang Nusantara bertambah serta dapat menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua adalah jenis keragaman agama. Manfaat yang diperoleh adalah dapat mempererat tali silaturahmi serta terciptanya kerukunan hidup dan ketentraman. Yang ketiga adalah jenis keragaman jenis kelamin. Manfaat yang diperoleh adalah dengan adanya perbedaan jenis kelamin, tugas-tugas yang dibedakan, contohnya jika ada acara gotong royong, perempuan membantu memasak dan laki-laki bekerja di lapangan. Yang keempat, jenis keragaman agama atau kepercayaan. Manfaat yang diperoleh adalah kamu dapat menghindari terjadinya perpecahan antara umat beragama, dapat mempererat tali silaturahmi, terciptanya kerukunan hidup, dan terciptanya ketentraman. Untuk pembahasan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap orang harus melakukan pekerjaan. Pekerjaan setiap orang berbeda-beda menurut keahliannya masing-masing. Berdasarkan hasil yang diperoleh, pekerjaan digolongkan menjadi dua jenis sebagai berikut. Satu, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang berarti orang tersebut bekerja menghasilkan suatu barang yang dibutuhkan oleh orang lain. Berikut contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. A. Petani. Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian dan menghasilkan berbagai bahan pangan. Hasil dari kegiatan petani antara lain padi, kopi, teh, dan sebagainya. B. Peternak. Peternak adalah orang yang pekerjaannya memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak. Hewan ternak antara lain sapi, kambing, ayam, itik, burung, dan lebah. C. Nelayan. Nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Ada juga nelayan yang membuat tambak untuk memelihara ikan dan udang. D.
Perajin. Perajin adalah orang yang terampil dalam keahlian atau kesenian yang dikerjakan dengan tangan. Contohnya perajin gerabah, anyaman, ukiran, kayu, dan perhiasan perak. Bahan baku dalam industri perajin pada umumnya memanfaatkan bahan-bahan yang terdapat di alam. 2. Pekerjaan yang menghasilkan atau melayani jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa memerlukan keahlian atau keterampilan tertentu. Bahkan beberapa di antara mereka harus belajar di sekolah. Khususnya berikut ini beberapa pekerjaan yang menghasilkan jasa. A. Guru. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Pada umumnya, profesi guru merujuk pada seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. B. Arsitek. Arsitek adalah seorang ahli di bidang infrastruktur, yaitu seni atau ilmu yang merancang bangunan. Dalam menjelaskan tugasnya, arsitek berperan sebagai pendamping atau wakil dari pemberi tugas. Arsitek harus mengawasi agar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana bangunan dan perjanjian yang telah dibuat. C. Tentara. Tentara adalah orang yang menjadi anggota kesatuan alat negara yang terdiri atas orang-orang berlatih untuk berperang. Di Indonesia, kesatuan alat negara tersebut bernama Tentara Nasional Republik Indonesia atau TNI. TNI meliputi Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. D. Pekerja kesehatan. Perawat, bidan, apoteker, dan dokter adalah orang-orang yang menawarkan jasa di bidang kesehatan. Mereka bekerja untuk menyembuhkan penyakit yang diderita pasien. Demikian pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga dapat dipelajari dan dipahami anak-anak. Untuk tugas dikerjakan tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Bagian A-nya saja ya, dua-duanya. Setelah dikerjakan, difoto lalu dikirim ke Ibu. Tetap semangat puasanya dan tetap semangat menjaga kesehatan. Tetap semangat walau kita belajar dari rumah dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.